Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mega Puspitasari dengan NPM 214111063 dari kelas manajemen 21 gabungan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial? Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial. Ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, mencakup akuntansi sosial dan pelaporan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup finansial, manajerial, social accounting, dan juga social auditing. Pada dasarnya, definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial atau yang disebut juga dengan akuntansi sosioekonomi menurut Kamanatan seperti yang dikutip diterjemahkan oleh Kajep pada tahun 1998, yaitu proses pemilihan variabel-variabel yang akan menentukan tingkat kinerja sosial perusahaan, mengukur serta prosedur pengukuran secara sistematis, pengembangan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikannya kepada berbagai kelompok masyarakat yang dipengaruhinya baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dan adapun menurut Harapan pada tahun 1995, ilmu sosioekonomi accounting atau SEA merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasikan, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek sosial benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Dan adapun definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Balkoni pada tahun 1999 adalah sebagai berikut, yaitu proses pengurutan, pengukuran, dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari pertukaran antara suatu perusahaan dengan lingkungan. Sedangkan menurut Les, sebagaimana yang dikutip oleh Uthmansyah pada tahun 1980, menyatakan bahwa secara esensial konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah suatu perluasan dari prinsip, praktek, dan terutama keahlian dari akuntansi dan akuntansi konvensional. Pertukaran antara perusahaan dan juga masyarakat pada dasarnya terdiri dari penggunaan sumber-sumber sosial. Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan bertambahnya sumber sosial, maka hasilnya adalah berupa faedah sosial. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial, pada prinsipnya memiliki persamaan dalam karakteristiknya, seperti yang dituliskan oleh Le dalam Uthmansyah pada tahun 1989. Yang pertama yaitu menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengukur efektivitas dari program perusahaan yang bersifat sosial. Yang ketiga, melaporkan sampai seberapa jauh si perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sistem informasi internal dan juga eksternal yang memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber dayanya. Adapun tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Ramatan yang dikutip oleh Uthmansyah pada tahun 1988 menyatakan ada 3 tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial neto periodik dari suatu perusahaan yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang ditimbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda. Yang kedua yaitu untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan sosial adalah konsisten dengan prioritas-prioritas sosial pada satu sisi dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial. Dan selain tujuannya, ada pun ruang lingkup akuntansi pertanggungjawaban sosial. Bruman dalam Glautier dan Underdown pada tahun 1986 membagi bidang-bidang yang menjadi tujuan sosial perusahaan, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu sumbangan terhadap laba bersih atau net profit contribution.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba. Sebab perusahaan tidak dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan juga tujuan memperoleh laba. Kegagalan mengikuti adanya masalah sosial mungkin dapat mempengaruhi kinerja laba pada perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu sumbangan terhadap sumber daya manusia atau Human Resource Contribution. Ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, meliputi pengangkatan pegawai, program pelatihan, pemberian upah dan gaji secara layak, kebijakan promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang memadai, dan juga lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga yaitu sumbangan terhadap publik atau public contribution, meliputi bidang-bidang yang merupakan kegiatan perusahaan terhadap kelompok ataupun individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan kemanusiaan umum, praktek peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran pajak kepada pemerintah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sumbangan terhadap lingkungan atau disebut juga environmental contribution, meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang mencakup kegiatan daur ulang, penanggulangan, pencemaran, dan pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sumbangan terhadap barang atau jasa, yang disebut juga dengan product of service contribution. Hal ini meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengaman, dan penyelenggaranya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.